Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 8 Oktober 2025. Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menyampaikan keberatan terkait kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat. Selanjutnya, 23 aktivis Malaysia akhirnya sampai di Kuala Lumpur setelah dideportasi oleh otoritas Israel. Mereka juga menceritakan kekejaman yang mereka alami selama ditahan oleh Israel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima kedatangan 18 gubernur dari seluruh Indonesia di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Selasa 7 Oktober 2025. Para kepala daerah tersebut tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI. Mereka datang untuk menyampaikan keberatan terkait kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat. Dalam audiensi itu, para gubernur menilai kebijakan pemotongan dana tidak tepat karena seluruh anggaran operasional daerah sudah disusun berdasarkan kebutuhan dan rencana kerja yang disetujui sebelumnya. Purbaya langsung merespons keberatan tersebut dengan berdialog terbuka bersama para kepala daerah. Ia juga sempat memberikan oleh-oleh kepada Gubernur Kalimantan Utara sebagai bentuk keakraban setelah pertemuan yang berlangsung hangat tersebut. Ini suhunya sama juga dengan kami di Papua. Karena saat ini Maluku Utara dapatnya 0. Kemudian kita total dana transfer pusat ke daerah di tahun 2025 ini totalnya sekitar 10 triliun. Menteri, dibangunkan satu jembatan yang nilainya mungkin hanya 150 miliar. Kenapa ini tidak bisa terwujud? Kendala kami di sana itu ada jembatan, Pak Menteri. Dikerjakan dalam tahun 2026. Karena dengan sama tidak melanggar undang-undang itu sampai nanti harapannya tahun depan akan ada ruang item tertentu yang tidak melanggar. Itu normal, cuman kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari mana? Kaltara ya. Dia bilang tempatnya nggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia. Pembelinya Malaysia semua karena ngajak jembatan ke Indonesianya. Saya bilang ya udah nanti saya minta PO untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka. Anggaran berapa, Pak? Dia bilang 100 sampai 150 miliar, tapi kan saya nanti tanya PO-nya berapa. Kira-kira segitu ancar-ancarnya. Berarti koordinasi dulu sama PU ya, Pak? Iya. Pas cepetnya saya udah minta dirjen saya ketemu dirjen PU, pimpinan PU, dan lihat ada nggak program-program di sana yang bisa digeser ke jembatan di Kaltara itu. Sebanyak 23 aktivis asal Malaysia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya tiba di Kuala Lumpur pada Selasa malam 7 Oktober 2025 setelah diusir oleh pemerintah Israel. Rombongan tersebut disambut hangat oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hassan di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Dalam sambutannya, Hassan menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para aktivis yang sempat ditahan oleh otoritas Israel, serta menegaskan komitmen Malaysia terhadap perjuangan kemanusiaan di Gaza. Salah satu aktivis, Muhammad Nadir Al-Nuri, menuduh Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan selama proses penahanan. Beberapa aktivis lain juga mengaku mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perlakuan kasar dan intimidasi oleh aparat Israel. Sementara itu, pihak Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa hak para tahanan telah dihormati sepenuhnya selama proses penahanan berlangsung.
Kepulangan para aktivis ini menambah sorotan dunia terhadap tindakan Israel kepada peserta misi Global Sumut Flotilla yang sebelumnya juga melibatkan sejumlah tokoh internasional. Ya. Cuma kita nak menyatakan betapa bersyukurnya kita kehadrat Allah SWT di atas kepulangan sahabat-sahabat kita dengan selamat ke tanah air kita pada malam ini. Masa mereka, tenaga mereka, harta mereka untuk membantu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Mereka yang berada di bumi Gaza pada saat ini, mereka masih lagi dibedil, mereka masih lagi dibunuh, mereka masih lagi dizalimi. Dan duka citanya hari ini 8 Oktober, malam 7 Oktober, menandakan 2 tahun mereka berada di dalam suasana genosid. Bermacam-macam hak kemanusiaan yang ditindas. Access to clean water, access to medication, access to sanitary products, violence dan macam-macam lagi. Tapi itu hanyalah mungkin kurang 1% daripada penyitaan dan hak asasi manusia yang ditindas di dalam Palestin, di dalam Gaza. Ya. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.